Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 480. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kemudian, 90% pejabat senior berlutut, memohon kepada Tan Yun untuk meninggalkan jiwanya untuk bereinkarnasi. Hanya ada 10% orang tingkat tinggi, dan mereka meneriaki 90% orang tingkat tinggi karena kekurangan tulang belakang, dan memilih untuk berdiri dan memutilasi diri mereka sendiri, membakar diri sampai mati. Setelah beberapa saat, ketika pejabat tinggi memutuskan bahwa Tan Yun tidak setuju, suara lemah Tan Yun terdengar lagi, pemimpin ini setuju. Terima kasih, Tuan Tan. Setelah berterima kasih kepada pejabat tingkat tinggi, mereka memotong tenggorokan mereka sendiri satu demi satu, tetapi hanya menjaga jiwa mereka dan terbang menjauh dari tubuh. Segera, lebih dari 3.000 jiwa halus melayang di atas pegunungan. Jiwa lelaki tua itu menatap lebih dari 12 juta murid di bawah, dan menghela nafas. Anak-anak, kamu tidak bersalah, Sekte Tuan Tan telah berjanji untuk tidak membunuh mereka yang menyerah. Ini sudah menjadi garis bawah Sekte Tuan Tan. Itu normal bagimu untuk sedih bahwa Istana Peri Abadi telah pergi, tetapi tidak perlu mati untuk menunjukkan kesetiaanmu kepada Istana Peri Abadi. Aku pikir jika pemimpin istana hidup, dia juga berharap kamu hidup dengan baik. Mendengar pidato itu, seorang murid penegak hukum berteriak, "Tuan, apa gunanya nyawa muridku jika istana jiwa abadi hilang?" "Bocah bodoh, dengarkan aku sebagai guru." Lelaki tua itu berkata dengan ramah, "Kehormatan sekte itu penting, tetapi hidup juga harus dihargai. Sejak zaman kuno, berapa banyak dinasti suci yang punah, dan berapa banyak kekuatan yang telah dibantai oleh musuh. Sekte abadi yang lama tidak membantu kerabat. Pikirkan tentang hal itu di posisi lain. Jika 4 kekuatan kuat dari Istana Peri Abadi, Sekte Abadi-Abadi, Klan Si dan Dinasti Suci Namong telah menghancurkan Huang Fu Sengsong, bayangkan bahwa 4 kekuatan akan membunuh semua orang di Huang Fu Sengsong. Tapi Tuan Tan bersedia memberimu kesempatan untuk hidup, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Tuan Tan adalah seorang pria." Setelah mendengarkan, murid penegak hukum itu bersujud dan berkata, "Murid, terima kasih atas instruksi Anda." "Murid, masih ada satu hal yang saya tidak mengerti, tolong beri saya beberapa saran." Kamu berkata, "Tuan, apakah ini kesalahan Huang Fu Sengsong atau kesalahan Istana Peri Abadi kami yang menyebabkan situasi saat ini?" Ketika para murid penegak hukum selesai berbicara, murid-murid lain bertanya satu demi satu. "Ya, Kepala penegak hukum, tolong beritahu kami benar-benar ingin tahu mengapa Huang Fu Sengsong dan Istana Peri Abadi saya menjadi situasi saat ini." Kepala penegak hukum, tolong beritahu kami. Menghadapi pertanyaan dari para murid, lelaki tua itu menghela nafas. "Karena kamu ingin tahu, kepala eksekutif akan mengatakan yang sebenarnya. Dari sudut pandang tingkat tinggi istana kami, pada awalnya, untuk menciptakan lingkungan budidaya yang lebih baik untuk Anda, tingkat tinggi istana kami memutuskan untuk menghancurkan Huang Fu Sengsong, mengambil meteorit God Canyon sebagai milik kami, dan mencoba menemukan banyak sumber pelatihan. Dari sudut pandang pengamat, Huang Fu Sengsong tidak pernah menunjukkan tanda-tanda menyerang Istana Peri Abadi kita, tetapi bencana yang disebabkan oleh Istana Peri Abadi kita. Terus terang, Istana Peri Abadi kita membuat kesalahan, dan jika itu salah, itu salah. Sayangnya, kita benar-benar salah." Ketika lelaki tua itu melayang pergi tanpa melihat ke belakang, suara lemah Tan Yun terdengar, "Kepala penegak hukum, apakah Anda tahu di mana pedang ilahi dicuri oleh leluhur dari Istana Peri Abadi dari tempat abadi yang terkubur di jurang kematian?" Jiwa lelaki tua itu berkata dengan jujur, "Tuan Tan, pedang ini ada di aula pedang ilahi. Namun, meskipun itu adalah pedang ilahi, semua penguasa istana sejak pendiri tidak dapat membuka kekuatan pedang ilahi." Di hati penguasa istana berturut-turut dari Istana Peri Abadi,
hal yang paling disesalkan adalah ada pedang ilahi, tetapi mereka tidak bisa mengendalikannya. Kemudian lelaki tua itu terbang keluar dari wilayah rahasia. Jiwa tingkat tinggi lainnya mengikuti. Pada saat ini, lebih dari 12 juta murid dari Istana Peri Abadi terdiam. Kemudian, kera iblis, Moer, dan singa naga emas yang terluka terbang ke menara suci yang indah untuk pulih dari luka-luka mereka. Seiring berjalannya waktu, 1 jam kemudian. Ledakan. Pintu menara 12 lantai dari menara suci yang indah perlahan terbuka. Tan Yun, yang pulih dari cederanya, terbang di udara dengan jubah ungu dan tergantung di atas gunung yang menjulang tinggi. Tan dengan jubah ungu, rambutnya terbang, dan mencibir di dalam hatinya, pedang ilahi Hong Meng adalah milikku, dan yang lain secara alami tidak dapat mengendalikannya. Bawa saya untuk berurusan dengan murid-murid ini, bangun kembali pintu tempat rahasia, dan kemudian pergi untuk mendapatkan pedang pembunuh Hong Meng. Pada saat itu, ketika Anda menggunakan formula pedang pembunuh Hong Meng, Anda tidak hanya akan sangat meningkatkan kekuatan Anda, tetapi juga meningkatkan kekuatan Anda. Juga tidak akan khawatir pedang itu akan dipotong oleh senjata ajaib musuh. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menatap murid-murid di bawah dan berkata, "Seperti yang dikatakan kepala penegak hukum Anda, saya Huang Fushengzong tidak pernah ingin menghancurkan Istana Peri Abadi. Sebaliknya, Istana Peri Abadi dan Sekte Abadi-Abadi dilanggar. Moralitas hidup berdampingan secara harmonis yang disepakati oleh 3 kakek buyut. Ada satu hal yang tidak boleh Anda ketahui. Sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu, pemimpin istana lama Anda, Si Tu Feng, menyelinap ke Huang Fushengzong kami dan merencanakan untuk menghancurkan sekte kami. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi aku?" Tan Yun berkata tanpa ragu, "Selain itu, pemimpin ini memberitahumu bahwa sekte abadi-abadi akan segera dihancurkan." "Yah, 1 jam telah berlalu. Saya Huang Fushengzong menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Saya, Tan Yun, tidak dapat menjamin hal lain, tetapi saya dapat menjamin bahwa di masa depan, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi sekte kami di Gunung Tianpu dan bahkan seluruh benua hukuman surga. Aku, Tan Yun, akan menciptakan dukungan kuat yang tak tertandingi untukmu. Cukup, sudah waktunya bagi kalian untuk membuat pilihan." Mendengar ini, lebih dari 12 juta murid terdiam. Setelah waktu yang lama, mantan murid penegak hukum itu berlutut sambil menangis dan menatap Tan Yun. Murid Zhao Feng memberi hormat kepada patriark. Zhao Feng adalah orang yang berpengetahuan luas di alam jiwa. Dia pantas menjadi yang terkuat di antara semua murid Istana Peri Abadi. Lihat dia berlutut. Lalu, seorang murid terkenal juga bersujud di tanah. Semua orang menundukkan kepalanya dan berteriak, "Murid, lihat patriark." Belum lama ini, lebih dari 90% murid memilih untuk berlutut dan menyembah Tan Yun. Hampir setengah juta murid, masih belum berlutut, memilih untuk hidup atau mati dengan Istana Peri Abadi. Terkadang, manusia rela melewati api dan air demi iman, terlepas dari benar dan salah dan benar dan salah. Dan 500.000 murid ini adalah orang-orang seperti itu. Kesadaran Tan Yun diselimuti 500.000 murid yang menolak untuk menyerah. Dia perlahan menutup matanya, menghela nafas dan berkata, "Bunuh wakil komandan." "Bawahan ada di sini," Song Huixin berkata dengan hormat. Tan Yun berkata, "Bunuh mereka semua dan tinggalkan seluruh tubuh untuk dimakamkan." Bawahan patuh. Song Huixin mengambil alih komando dan memimpin para pembunuh yang kuat untuk menyelam menuruni gunung dan pergi menuju 500.000 murid. Sesaat kemudian, semua 500.000 murid meninggal. Tan Yun menatap lebih dari 11 juta murid yang berlutut. "Ingat, tidak akan ada lagi Istana Peri Abadi mulai sekarang. Kalian semua adalah murid Huang Fushengzong. Ingat dengan jelas." Para murid berkata serempak, mendengar dengan jelas. "Yah, bangun." Tan Yun meminta para murid untuk bangun, menoleh untuk melihat Ying Ying, dan berkata, "Selanjutnya, beritahu mereka aturan Huang Fushengzong. Kalau begitu, kamu membiarkan di sini di kota untuk membuat pakaian dalam semalam." Setelah mendengar ini,
Tuoba Yingying bertanya, haruskah manajemen tingkat menengah di alam rahasia peri abadi dipilih dari antara mereka atau dialokasikan di alam rahasia Huangfu? Manajemen menengah, pilih saja di antara mereka. Tan Yun berkata, lalu menatap para murid dan tampak serius. Sistem manajemen Huangfu Shengzong di alam rahasia peri abadi juga dibagi menjadi gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci. Selain itu, gerbang internal, gerbang abadi dan gerbang suci di sini dibagi menjadi 5 jiwa dalam satu divisi, divisi angin dan guntur, divisi jiwa kuno, divisi jiwa binatang dan divisi jiwa suci sesuai dengan atribut dan kualifikasi murid. Selain itu, 4 divisi alkimia, formasi, peralatan, dan jimat harus dipertahankan, dan 1 divisi jasa dan 1 divisi keluarga binatang harus dibuka. Mendengar pidato itu, Tuoba Yingying dengan hormat berkata, bawahan saya mengerti. Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, Yingying, aku akan menyerahkan hal-hal ini padamu. Adapun bagaimana cara memobilisasi level senior Huangfu Shengzong di wilayah rahasia peri abadi, kita akan membahasnya di masa depan. Aku akan mengembalikan gerbang alam rahasia terlebih dahulu, dan kemudian mengumpulkan pedang ilahi. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan lapisan kabut air mata ada di mata bintangnya. Kalau begitu, aku akan membawamu ke gletser medan perang para dewa untuk bertemu seseorang. Tuan, siapa yang kamu lihat? Tanya Tuoba Yingying. Maka kamu akan tahu. Tan Yun menghela nafas dan berkata bahwa dia tidak bisa berhenti merindukan dan sakit hati di hatinya. Ya, Tuoba Yingying melihat bahwa Tan Yun tidak ingin mengatakannya, jadi dia berhenti bertanya. Kemudian, cincin surga dan bumi Tuoba Yingying menyala. Di telapak giok tanpa tulang yang lembut, bola merah api seukuran kepala muncul dan dengan hormat menyerahkannya kepada Tan Yun. Patriark, ini adalah asal mula api ilahi gagak emas. Asal-usul gagak emas berkaki 3 berisi sumber api paling murni. Setelah menerima cincin langit dan bumi sambil tersenyum, Tan Yun berpikir, ketika api Hongmeng melahap asal api ilahi gagak emas, dia akan maju lagi. Kemudian, Tuoba Yingying segera melakukan apa yang dikatakan Tan Yun padanya. Tan Yun meminta manajemen senior untuk menemukan sepotong batu hitam cangling dan mulai membuat pintu alam rahasia. Setelah membuat gerbang wilayah rahasia, Tan Yun mempercepat kecepatan dan menghabiskan setengah bulan untuk mengatur 12 cincin naga dan susunan pertahanan tripod ganda di gerbang wilayah rahasia. Selama setengah bulan ini, Tuoba Yingying memanggil semua murid, dan akhirnya memilih kembali dan mempromosikan Diaken, Penatua dan Penatua gerbang luar di antara para murid. Di pintu gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci, mereka juga menunjuk Diaken, Penatua, dan Penatua agung. Hanya saja tidak ada posisi kepala. Setelah Tan Yun bertanya, Tuoba Yingying memberitahu Tan Yun bahwa dia siap untuk mengambil jabatan kepala, tetap kosong dan dipindahkan dari wilayah rahasia Huangfu di masa depan. Tuoba Yingying berbisik, di antara murid-murid ini, pasti ada seseorang yang tidak mau menyerah. Apa yang akan kamu lakukan? Tan Yun berkata dengan lemah, ada banyak orang yang tidak menyerah sekarang. Itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Istana Peri Abadi telah mengolah mereka. 10 tahun, beri aku 10 tahun untuk memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pernah menyesal mengikutiku, Tan Yun. Jika saya tidak dapat mempengaruhi mereka 10 tahun kemudian, saya akan menggunakan mata ilahi Hongmeng, mencari tahu tumornya dan membunuhnya. Setelah mendengar pidato itu, Tuoba Yingying berkata lagi, Tuan, apakah Anda ingin mengembangkan keterampilan yang Anda berikan kepada Huangfu Shengzong di alam rahasia? Tan Yun berkata tanpa ragu, karena saya mengatakan bahwa saya akan memperlakukan peri abadi sama dengan yang ada di wilayah rahasia Huangfu, saya harus melakukan apa yang saya katakan. Beritahu saya, saat fajar besok, semua pejabat senior dan murid akan pergi ke platform. Saya akan berbicara tentang keterampilannya. Setelah menerima perintah, Tuoba Yingying terbang di udara. Selanjutnya, Tan Yun membuka pintu tempat rahasia dan terbang keluar dari pintu dengan Mu Mengyi, Xiao, Xianer dan Xian. Tan Yun melihat sekeliling, puncak megah yang luas, dan berkata sambil berpikir, Mengyi, Xiao, Xianer, Xian,
apakah Anda melihat gunung mana yang paling indah? Kakakmu, mengapa kamu bertanya kepada saudara ipar tentang ini? Sue Zian menggigit buah roh di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Makan, kamu tahu makan. Mu Meng memberi Zian tatapan putih. Kakak iparmu, tentu saja, ingin membangun kembali gerbang gunung. Tidakkah kamu mengerti hal yang begitu sederhana? Oh, Sue Zian bergumam sambil memakan buah roh, tentu saja aku mengerti, aku hanya ingin mengujimu. Gadis bau, bicaralah dengan keras. Mu Mengyi tertawa dan memarahi. Pada saat ini, Dante Xianer menjulurkan jari giok kian-kian, menunjuk ke puncak agung 360.000 li di timur, yang hijau dan penuh bunga, dan berkata, Tan Yun, saya pikir yang ini sangat indah. Aku sangat menyukainya. Oke, itu saja, kata Tan Yun, berubah menjadi sinar ungu dan menembak ke arah langit timur, menghilang di bawah puncak gunung tidak lama kemudian. Ledakan. Dengan suara keras, para wanita tercengang, dan melihat bahwa puncak gunung yang jatuh ke langit tiba-tiba naik dari tanah dan terbang ke arah mereka. Para wanita menyaksikan, hanya untuk menemukan bahwa di dasar gunung, Tan Yun terbang ke arah mereka dengan kedua tangan. Wow, setelah Sue Zian tidak bisa mempercayainya, dia tiba-tiba melihat kembali ke Mu Mengyi, Xiao, Xianer, dan tersenyum buruk, 3 saudara perempuan, saudara ipar benar-benar kuat. Ketiga dewi itu tampak bingung dan menatap Sue Zian secara bersamaan. Lihat apa yang aku lakukan. Sue Zian berkata tanpa sepatah kata pun, kakak ipar kuat atau tidak, apakah Anda 3 tunangan tidak jelas. Begitu dia mengatakan ini, Mu Meng tersipu. Zian, jika kamu berbicara omong kosong, aku benar-benar mengalahkanmu. Mu Meng menatap Sue Zian. Zhong Wuxiao dan Tante Xianer masih tidak mengerti apa yang dimaksud Sue Zian. Saudarimu? Yah, orang tidak akan bercanda. Sue Zian tersenyum, kakakmu, hanya kamu yang mengerti maksudku. Mungkinkah saudara ipar bersamamu, dan saudara perempuan Xiao dan Xianer, tidak ada hujan dan embun? Setelah mendengarkan, Zhong Wuxiao dan Xianer bodoh jika mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Sue Zian. Pipi wanita kedua memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mu Meng. Mu Mengki memandang keduanya dan berkata, Tan Yun, bukankah kamu menggertakmu? Tidak, keduanya berkata dengan suara rendah, saudarimu, apakah Anda dan Tan Yun sudah? Tidak, kata Mu Meng. Pada saat ini, Tan Yun terbang di atas gunung, dan berkata dengan santai, apa yang kamu bicarakan? Mengapa semua wajah begitu merah? Ah, tidak ada, Mu Meng berkata putri ketiga. Tan Yun melihat kepalsuan ketiga wanita itu, dan memandang Sue Zian, Xian, mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu memberitahu saudara ipar, mengapa mereka memerah. Setelah Sue Zian mengambil gigitan terakhir buah roh di tangannya, dia berkata dengan santai, kakak ipar, saya akan bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki hujan atau embun. Tanpa menunggu kata-kata Sue Zian, Mu Meng maju selangkah dan menutup mulutnya, Zian, kamu tidak bisa menghentikan mulutmu, percaya atau tidak, aku tidak sopan padamu.